prestasi yang kita tulis ini sekali lagi itu negatif achievement dari Pak Jokowi. Kemudian apa sebabnya? Karena sebabnya itu leadership failure, kegagalan kepemimpinan. Karena Pak Jokowi tidak punya kompetensi, ya. Dia inkompeten dari presiden sebesar ini, ya. Sehingga tawaran saya itu ada dua. Ya. Pertama, Pak Jokowi turun, ya, resign secara sukarela. Nah, ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi presiden Indonesia. Ya. Kemudian disertai permintaan maaf yang tulus ikhlas seluruh bangsa dan rakyat Indonesia karena Pak Jokowi telah berusaha sesuai kemampuan namun tidak berhasil. Nah, kemudian ya, kalau tidak mau turun ya terus, tapi banting setir kebijakan nasional yang mengarah kepada pembangunan nasional di segala bidang yang benar-benar berasas Pancasila UUD 45, ya, melanjutkan tradisi dan perjuangan serta pengorbanan para founding fathers and founding mothers kita. Sementara itu, ada pakar politik yang menyatakan tidak mungkin sebuah pemerintahan yang inkompeten kok diperbaiki. There's no cure for an incompetent government. Tidak mungkin, dia pun tetap nggak kompeten. Tapi kita kan terus bulan, ya kan? Namun masih ada harapan kalau sekitar separuh menteri kabinet Jokowi yang dua yang tidak kompeten segera di reshuffle dengan mereka yang jauh lebih mumpuni berdasarkan track record pengetahuan, pengalaman dan komitmen kerakyatan, tentu masih ada harapan. Insya Allah ada harapan. Orang sampai kan terus mudah. Akan tetapi Pak Jokowi sendiri harus berubah total dan segera memulai membuktikan bahwa negara dengan segenap aparat kekuasaannya harus dapat mengalahkan dan tidak menjinakkan secara cepat kekuatan perbangkitan dari kelompok mafia. Anak-anak bangsa, ya, anak-anak bangsa yang setia pada perjuangan Awes Cokroaminoto, Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Tomo, Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Haji Agus Salim, Muhammad Nasir dan puluhan para pahlawan nasionalnya pasti akan bergabung bersama seluruh anak bangsa lainnya yang masih setia pada NKRI dan lainnya. Nah, Pak Jokowi, Anda masih punya kartu kuat untuk melakukan terobosan politik yang radikal demi masa depan Indonesia yang sekarang ini sangat suram. Ya. Jangan, tapi rumusnya sederhana. Rumusnya sederhana sekali. Jangan Anda teruskan proses pembelahan bangsa yang sangat berbahaya. Hentikan politik Anda selama ini yang membuat dua kelompok besar, Islam dan nasionalis sekularis, menjadi saling mengeluarkan, saling mutually eksklusif. Sebaliknya, sebagai presiden, kalau masih ingin terus sampai selesai dengan Sulh Khatimah tahun 2024, mulai upayakan proses saling mendekatkan di antara dua kubu, ya, sehingga dapat menuju persatuan yang bersifat saling merangkul secara ikhlas, jadi mutually inklusif. Ya, itu istilahnya. Nah sekarang, lagi seruan Allahu Akbar umat Islam yang dikumandangkan setiap kali umat Islam mengadakan rapat akbar atau pertemuan-pertemuan massa, jangan dicurigai dengan kecurigaan yang aneh-aneh. Bangsa Indonesia dari Merauke sampai Sabang, dari Pacitan sampai Kalimantan, setiap hari sudah mengatakan Allahu Akbar, ya, lewat adzan dari musala dan masjid. Allahu Akbar berintikan hanya Allah yang Maha Besar dan berisikan ajaran kemerdekaan dan kebebasan. Allahu Akbar memerintahkan umat beriman untuk tidak pernah tunduk pada penjajahan sampai kapanpun. Karena itulah ketika saya berada di tengah-tengah masa umat Islam, di tengah para kiai, habaib dan ustadz, saya selalu mengingatkan jangan sampai setelah menyerukan takbir langsung
ya ikuti dengan bukti kemerdekaan. Ya. Takbir, Allahu Akbar, kemudian merdeka. Ya. Coba lihat Bung Tomo di samping dua Bung besar lain yaitu Bung Karno dan Bung Hatta ketika mengusir penjajah Inggris dari Surabaya November 45 itu mengikat Allahu Akbar merdeka berkali-kali. Lapisan masyarakat itu mendukung sehingga pasukan Inggris selalu berdiri. Nah, masalahnya tantangan berat buat Pak Jokowi adalah keberanian mewarisi tradisi perjuangan Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo dan lain-lain tadi. Ya. Masih ada waktu 4 tahun Pak Jokowi. Ya. Bersihkan istana dari elemen-elemen yang merusak kehidupan Indonesia, yaitu mafia itu. Ya. Kalau bingung, Anda bingung karena masukan dan nasihat yang simpang siur dari oknum-oknum yang punya vested interest yang berbahaya, tanyalah pada hati nurani Anda. Istaftif otak. Bisikan nurani selalu berupa cahaya yang dapat membedakan mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana adil, mana zalim. Saya sebagai salah satu dari 20 juta anak bangsa yang dapat mengingatkan lain tidak. Seluruh nabi dan rasul yang dilengkapi dengan sifat maksum, yaitu bebas jeratan dosa dan dibimbing wahyu saja hanya mengingatkan kaum atau umat masing-masing. Tidak ada nabi atau rasul memaksakan kehendak, tidak ada. Apalagi kita ini ya. Saya sebagai salah satu dari 20 anak bangsa yang dapat mengingatkan ya. Jadi apalagi kita semua Pak Jokowi, kita hanya manusia biasa yang sangat rentan dan dengan segala kesalahan dan dosa. Jadi saya hanya dapat menirukan pernyataan Nabi Syuaib ya, yaitu in uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Tidak ada yang aku inginkan kecuali perbaikan sesuai kesanggupanku. Tidak ada pula keberhasilan kecuali datang dari Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya pula aku akan kembali. Jadi saya menutupi dengan Allahu Akbar merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.